Shalom Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita bersyukur bisa bertemu lagi dalam renungan singkat yang akan saya bawakan dengan satu tema, dipulihkan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan ini, kita berdoa bersama-sama menghadap kehadiran Tuhan. Mari kita menundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segenap ucapan syukur. Kami panjatkan kepada Engkau karena Engkau selalu memberikan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, penghiburan yang tak pernah lepas dari hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan menyertai kami, hamba-Mu yang menyampaikan renungan ini. Tuhan berikan pengurapan secara khusus, biar semua apa yang kami sampaikan adalah kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan dipulihkan Tuhan terambil dari Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab Ayub ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hidup yang diberkati Tuhan. Ada di dalam Ayub pertama pasal pertama ayat 1 sampai yang ke-5. Yang kedua, hidup yang diporak-porandakan oleh setan. Ada di dalam Ayub 1 ayat yang ke-6 sampai 42 ayat yang ke-6. Yang ketiga yaitu hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Ada di dalam Ayub 42 ayat yang ke-7 sampai yang ke-17. Bapak Ibu yang terkasih, dipulihkan apa artinya? Di sini diartikan bahwa kembali menjadi baik, sehat lagi seperti semula. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab Ulangan 30 ayat yang pertama sampai yang ke-10 dan di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, Tuhan berjanji kepada umat-Nya, termasuk kepada kita semua, bahwa Tuhan akan memulihkan bila syarat-syarat itu terpenuhi. Nah, syaratnya itu apa saja? Yaitu kita harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, kita harus selalu bertekun di dalam doa. Dan kemudian kita harus selalu mencari wajah Allah. Dan yang terakhir adalah kita harus bertobat. Kita harus hidup baru di dalam Tuhan. Dan kita akan diberkati Tuhan. Barulah Tuhan akan memulihkan negerinya. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Adakah ayat yang menyatakan itu? Di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10, Tuhan katakan bahwa kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Setiap dari kita bisa dipulihkan Tuhan bila kita menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ayub. Yang pertama, kita harus hidup di dalam kebenaran Allah. Yang kedua, kita tidak berbuat dosa. Yang ketiga, kita bertekun di dalam doa. Dan yang keempat, kita melakukan seperti apa yang telah Tuhan firmankan kepada kita. Dan yang terakhir adalah kita menerapkan sifat baik, penuh kesabaran, dan iman yang teguh. Bapak Ibu yang terkasih, hidup di dalam kebenaran Allah yang dimaksudkan adalah bahwa kita harus selalu bertekun dan hidup di dalam kesalehan. Dan kemudian kita harus hidup jujur dengan penuh keimanan kita kepada Tuhan. Dan kita juga harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita membenci segala dosa-dosa dan perbuatan-perbuatannya. Dosa dan rentetan-rentetan itu, kejahatan, iri, dengki, dan semuanya itu adalah rentetan-rentetan dari segala dosa. Kemudian kita harus menjauhi segala kejahatan. Ini ada di dalam Ayub yang pertama, pasal pertama, ayat yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat Tuhan memulihkan Sodom dan Gomora, Tuhan hanya memerlukan 10 orang dari Sodom dan Gomora yang hidup di dalam kebenaran Allah. Tuhan perlu 10 orang benar di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-32. Pemulihan terjadi bila kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang kedua, bahwa kita tidak berbuat dosa. Di dalam Ayub pasal pertama ayat yang ke-22 dan Ayub pasal kedua ayat yang ke-10. Ayub tidak berbuat dosa.
Nah Bapak Ibu, ada kecenderungan bahwa orang akan selalu berbuat dosa. Bila kesusahan melanda, galau, penderitaan melanda kita, kita sudah pasti cenderung melakukan perbuatan dosa. Dosa-dosa apakah? Bahwa kita akan murtad, kita undur dari peribadatan, kita malas berdoa, kita selalu bersungut-sungut, dan yang lebih parahnya kita selalu menyalahkan Tuhan atas setiap keadaan yang kita rasakan, atas setiap penderitaan yang kita rasakan. Kita tidak pernah menyadari hal itu terjadi karena apa. Kita selalu menyalahkan ini karena Tuhan, karena Tuhan tidak mengasihi kita, karena Tuhan begini-begini dan sebagainya. Dalam kisah Ayub ini, Ayub tidak melakukan hal-hal yang di atas, tetapi dia tertimpa suatu penderitaan. Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tidak melakukan dosa apapun. Bapak Ibu, kalau kita tidak melakukan dosa, kita tidak berbuat kejahatan, itu diartikan bahwa kita bertobat dari segala dosa. Yang kedua, bertekun di dalam doa. Ayub 42 ayat yang ke-10. Ayub di dalam hidupnya, dia selalu bertekun di dalam doa. Dan sama seperti pola hidup Daniel, adalah berdoa 3 kali sehari. Hidup Daniel dipulihkan atau dijadikan Allah sangat baik dan luar biasa. Kita bisa baca nanti di dalam Daniel pasal pertama ayat 20, Daniel pasal yang kedua ayat 48, Daniel pasal 5 ayat 29, dan seterusnya. Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-29. Bagaimana Daniel memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Dia selalu menyediakan waktu buat Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sudahkah setiap kita selalu memberi hati, memberi waktu untuk Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, yang berikutnya kita harus selalu melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Di dalam Ayub 42 ayat ke-9, keuntungan melakukan firman Tuhan itu apa? Berkali-kali saya sampaikan di dalam khotbah-khotbah terdahulu, begitu banyak hal-hal yang luar biasa apabila kita selalu melakukan firman Tuhan. Orang yang selalu melakukan firman Tuhan, hidupnya akan kokoh batu karang. Dia tidak mudah rontok. Di dalam Matius 7 ayat ke-24 sampai ke-25. Dan yang berikutnya, orang yang suka melakukan firman Tuhan disebut sebagai saudara Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Saudara. Dan kemudian orang yang suka melakukan firman Tuhan pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Dan orang yang melakukan firman Tuhan, apa yang selalu dikatakan firman Tuhan, hidupnya pasti dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus juga selalu menerapkan sifat baik, penuh kesabaran, dan iman yang teguh. Ini ada di dalam Yakub 5 ayat yang ke-11. Hidup kita sudah pasti dipulihkan oleh Tuhan apabila kita menerapkan kelima kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Ibu yang terkasih, saya tekankan di sini apa yang dilakukan oleh Ayub itu sangat luar biasa. Bagaimana pertama dia diberikan kelimpahan, pada saat hal-hal buruk menimpa dia, semua terambil dari dia, dia tetap setia sama Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan kembali seperti sedia kala. Bapak Ibu, apabila saat ini di masa pandemi ini Bapak Ibu merasakan kegelisahan, kegentaran, kekecewaan, masalah yang menumpuk bertubi-tubi seolah-olah tidak bisa teratasi, jangan lupa kita harus selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kita harus selalu memiliki semangat yang luar biasa kepada Tuhan. Bersyukur kalau pada saat ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Bapak Ibu, saya sungguh hancur hati menerima kabar dari saudara-saudara terkasih, bagaimana ceritanya pada saat terpapar COVID, bagaimana sesak itu menimpa, bagaimana penderitaan itu dirasakan, bagaimana kesedihan itu dialami, jam demi jam itu merasakan terlalu berat. Bukan saya yang mengalami, tapi saya juga merasakan begitu beratnya orang-orang yang sedang mengalami penderitaan itu. Kalau kita boleh saat ini sehat, kita boleh bergembira, bersukacita dengan segala keadaan kita yang bebas dari sakit penyakit, bukankah kita harus terus bersyukur? Bukankah harus kita selalu mengucap syukur? Dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita. Beberapa hari yang lalu
Satu jemaat dipanggil Tuhan dalam keadaan hamil besar, hamil 9 bulan. Betapa sedihnya saya pada saat kami tidak bisa menengok mayatnya karena positif COVID. Kami hanya bisa berdoa di luar rumah sakit. Kami hanya bisa mengangkat tangan memohon kepada Tuhan. Biar Tuhan yang selalu memberikan kelegaan, memberikan ketabahan buat keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu, teruslah mengucap syukur. Jangan lupa pagi, siang, malam, di mana saja, kapan saja, dekatkan diri dengan Tuhan. Sudah pasti Tuhan menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kembali. Kita mengucap syukur sebab Tuhan baik bagi kita. Bapa, kami mengucap syukur sebab Engkau baik bagi kami. Kami mengucap syukur buat segala kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, dan kami juga mengucap syukur buat saudara-saudara kami yang telah Engkau pulihkan. Di dalam setiap keberadaan mereka, Tuhan ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami, anugerah-Mu yang limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, renungan singkat yang telah kami dengarkan, biarlah kami boleh taruh di dalam hati kami terdalam, dan boleh kami ingat selalu, dan boleh kami renungkan dan kami lakukan, sehingga hari-hari ke depan kami boleh hanya selalu mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah berkat-Mu mengalir bagi kami semua, seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Tuhan juga menyertai dan memberkati. Kasih karunia Allah menjangkau setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi.